Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kalau hari ini Engkau boleh memberkati kami. Terima kasih untuk kasih setiamu dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini terambil dari Markus pasal yang ke-11, ayat yang ke-20 hingga ayatnya yang ke-26. Saya akan membacakan ayat 22 hingga yang ke-25. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, beberapa kalimat yang sering saya sampaikan dalam renungan adalah iman yang besar bisa memindahkan gunung. Tetapi iman yang sejati, dia tetap beriman dan percaya kepada Yesus walaupun gunung tidak pindah. Nah, hari ini kita diingatkan lagi tentang iman itu kembali. Ya, di mana satu peristiwa beberapa hari yang lalu kita juga sempat bahas tentang pohon ara yang tidak berbuah, yang hanya rimbun daunnya tetapi tidak menghasilkan buah, kemudian Tuhan hardik ya, Tuhan kutuk begitu. Yang kemudian dilihatlah oleh murid-muridnya bahwa pohon ara itu sudah kering ya sampai akar-akarnya. Yang kemudian Petrus berkata tentang pohon ara yang dikutuk yang sudah kering itu. Dan kemudian Yesus menjawab, untuk apa? Percayalah kepada Allah. Satu bagian hari ini saya pelajari ya, saya dapat berkat. Yang pertama, mari kita belajar. Percayalah kepada Allah. Ada banyak hal yang sudah Allah kerjakan di dalam hidup kita. Ya. Pemeliharaannya, kasih setianya, kemurahannya. Apakah hal ini masih membuat kita ragu akan segala karya Allah? Tentunya boleh membawa kita semakin yakin dan percaya. Tetapi ada banyak orang cara melihatnya berbeda-beda. Tidak apa-apa. Tapi satu pesan yang saya dapat di sini adalah saya diingatkan kembali untuk percaya kepada Allah. Apapun ya, segala situasinya, segala kondisinya, percayalah kepada Allah. Percaya akan janji-janjinya. Karena janjinya iya dan amin. Itu yang pertama. Nah, sebagai orang yang percaya, bagaimana menghidupi kepercayaan itu? Ya, dengan kita tunduk ya, beriman kepadanya tentang apa yang difirmankannya. Di sini dikatakan ya, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Ini untuk disampaikan kepada gunung. Asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Artinya ketika kita berdoa, ketika kita berharap kepada Tuhan, kita harus memiliki sebuah keyakinan. Harus memiliki kepercayaan sehingga apa yang kita utarakan, apa yang kita sampaikan kepada Tuhan, itu boleh sungguh nyata dan terjadi di dalam kehidupan kita.
Yang menjadi masalah adalah betul kita berserah kepada Tuhan, betul kita berseru kepada Tuhan. Tetapi iman keyakinan kita tidak ke sana. Kita masih berpikir-pikir, bisa nggak ya? Mungkin nggak ya? Saudara, gimana kita bisa mengalaminya kalau kita sendiri masih ragu? Kita sendiri masih tidak yakin. Sehingga tidak heran walaupun kita sudah berdoa sekian lama, sekian tahun, karena ada ketidakyakinan di dalam diri kita, akhirnya kita juga tidak memperoleh apa-apa. Di sini dikatakan ayat 24, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Penting sekali untuk kita percaya dan menyadari sebenarnya kita juga sudah Tuhan persiapkan untuk menerimanya. Ya, ketika kita berdoa, tentunya doa kita rindu ya, boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Apa sih yang menjadi maunya Tuhan? Saya percaya Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita berdoa seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan maunya Tuhan, cara pikirnya Tuhan, saya yakin percaya Tuhan pasti kasih. Nah, kalau mungkin Tuhan belum izinkan begitu ya, bisa jadi itu masih melekat tentang keakuan diri kita. Nah, coba kita introspeksi ya di dalam diri kita ya. Kira-kira dalam doa-doa kita itu lebih untuk ke diri sendiri atau untuk kemuliaan Tuhan. Ya, itu yang kita dapat. Nah, selanjutnya saya juga memperhatikan di sini, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya melihat di sini ya, ada satu kendala ketika kita berdoa, kenapa kita tidak mendapatkannya? Karena apa? Karena ada sesuatu yang masih kita simpan. Apakah itu kebencian, apakah itu kekecewaan, apakah itu sakit hati, ya? Itu salah satu yang menghalang-halangi kita. Saya nggak tahu. Waktu saudara misalnya ya, waktu kita datang kepada Tuhan, saudara ingat seseorang, dan saudara belum melepaskan pengampunan. Saya nggak tahu gimana perasaannya. Ya, ketika kita mau baca firman, kita merenung firman Tuhan, kita masih ingat seseorang yang menjengkelkan kita, yang melukai kita, yang menyakiti kita. Maka sulit rasanya saudara untuk kita menerima sebuah kebenaran, karena masih ada kebencian di dalam diri kita. Artinya, mari kita selesaikan hal ini di hadapan Tuhan, sehingga tidak menghalang-halangi untuk kita mengerti kehendak Tuhan, untuk kita tidak salah paham di dalam memahami kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi mari kita belajar dari bagian firman Tuhan hari ini. Yang pertama, belajarlah percaya kepada Allah, ya, dengan tetap beriman, percaya bahwa apa yang kita doakan kita juga sudah menerimanya, yang tentunya doa kita seturut dengan kehendaknya. Dan yang terakhir adalah mari kita selesaikan jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jika ada yang perlu diselesaikan, selesaikan dulu, ya. Dan kita percaya kita akan datang lebih enak kepada Tuhan, dan tentunya berkat kita tidak terhalang ya. Dan kiranya setiap kita boleh diberkati Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pagi ini Engkau boleh memberkati kami. Hari ini Engkau pelihara kami. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami tentang bagaimana kami berdoa, bagaimana kami percaya, bagaimana kami membangun relasi yang benar di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap kami jika ada pergumulan-pergumulan doa yang secara khusus, baik yang sakit, Tuhan kami mohon Engkau juga boleh menjamah, memulihkan dan memberikan kekuatan untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami percaya bilur-bilur darah Tuhan sanggup menjamah, memulihkan sakit penyakit mereka, dan Kau juga akan memberkati hidup mereka. Berikan kami kepercayaan, tetap semangat dalam menjalani hari-hari kami, sehingga kami senantiasa boleh melihat berkat dan kemurahan Tuhan. Kami juga berdoa jika ada yang mengalami pergumulan, masalah dalam kehidupan, keluarga, pekerjaan, kami juga berdoa kiranya Tuhan juga yang menolong, sehingga setiap kami boleh melihat setiap pemeliharaan dan berkat-berkat yang datangnya dari Tuhan. Yang juga berdoa jika ada orang yang dikecewakan, yang mengecewakan, yang tersakiti atau yang menyakiti dan lain sebagainya, kami mohon juga Tuhan ampuni, Tuhan juga pulihkan kami, dan kami percaya Tuhan yang campur tangan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa seru kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.